Jadi intinya orang-orang yang ngomong begini begitu asal itu dari orang luar. Intinya di sini cuman kepengen mencari makan enak tanpa mengeluarkan keringat. Bahkan kalau dilihat sekarang coba berapa banyak rakyat Nusantara yang jangankan rumah, tanah saja nggak punya. Dengan adanya orang-orang inilah kerajaan-kerajaan Nusantara itu hancur lebur. Sekarang siapa yang bertanggung jawab dengan kehancuran kerajaan Mojopahit? Coba, adakah yang berani di antara orang-orang itu yang katanya di sini siar dengan di sini menegakkan kalimatilah dan sebagainya? Bukannya karena mereka kerajaan Mojopahit itu hancur. Berapa situs-situs budaya Nusantara ini yang dihancurkan oleh orang-orang itu? Coba. Jadi kalau saya sendiri melihatnya, dari dulu Nusantara ini sudah menjadi korban politik dari orang-orang yang sengaja untuk intinya yaitu nglimisno bathuke dhewe, mblendukno wetenge dhewe. Nah itu. Jadi intinya orang-orang yang ngomong begini begitu asal itu dari orang luar. Intinya di sini cuman kepengen mencari makan enak tanpa mengeluarkan keringat. Gitu loh. Kalau dilabeli yang begini, yang begitu, ini sejarahnya begini, maka di sini begini, begitu. Ini negara siapa? Bukan negara orang itu kok. Sebelum ada orang itu, ini sudah ada negara kok. Gitu. Bahkan kalau dilihat sekarang, coba berapa banyak rakyat Nusantara yang jangankan rumah, tanah saja nggak punya. Tapi orang-orang yang dianggap mulia itu, berapa hektar tanah itu yang bisa dimasukkan ke yayasan. Dan hanya ditempati tempat-tempat begituan. Semua direkayasa, Pak ya. Bahkan orang sini banyak kadang-kadang yang non sewu, yang hidupnya gelandangan tidur di bawah jembatan. Nah inilah, dari dulu ketidakpedulian negara terhadap rakyatnya itu dari dulu sampai sekarang itu ya begitu itu. Karena apa? Dari awal sudah didogma model seperti itu. Jadi dia itu lebih takut dengan yang dinamakan Tuhan daripada dia takut bahwa rakyatnya kelaparan atau rakyatnya menjadi gelandangan. Gitu. Jadi makanya sebenarnya banyak kontroversi. Apalagi kalau mau mengungkap dengan jelas, wah kita itu korban dari pembodohan yang sangat luar biasa sebenarnya. Betul Pak. Bahkan sampai akidah kita itu kita gadekan, kita beli produk baru. Nah akidah kita masih tergade, mungkin kita tidak akan bisa menebus. Saking mahalnya anak-anak dan saking dalamnya oleh mendem. Jadi kalau tadi Wali Songo yang membawa ajaran Islam, karena kalau Wali Songo itu bentukan baru, tapi wali-wali yang terdahulu ya perlu kita hormati, perlu kita hargailah di sini. Apalagi di Tuban Kota Wali, ada Syekh Maulana Maghribi, ada Syekh Hatta Sangin, ada Syekh As'ari, Sunan Bejagung, masih banyak lagi. Ada yang di mana? Di Soko, Mbah Nanggul, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Rahim, masih banyak. Tapi yang terngiang di telinga kita kan mengenali ya wali-wali Songo itu toh. Iya. Seolah-olah itulah yang berjasa di Nusantara ini. Lah orang ini datang ini, negara ini sudah jadi, agama itu sudah ada kok. Kenapa kok nggak pernah mengingat orang-orang yang pertama kali cara mensiarkan agama dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan tata krama sehingga orang itu mengena sampai mau melakukan dengan kedamaiannya, dengan ketentramannya. Dia bersiar melalui pertanian, melalui budaya ya dengan skillnya membuat meja. Contohnya Leong Pak. Nusantara ini apakah mengenal pertukangan kalau nggak ada jasa Leong Pak? Coba. Di Nusantara ini yang membuat kapal, membuat perahu tanpa ada pangeran siapa tadi yang pertama?
yang datang membawa Islam pertama tadi saya sebutkan sampai lupa. Apakah pernah mengenang-menang itu? Kan enggak, yang dikenang kan yang produk baru. Iya, betul Pak. Yang padahal sebenarnya di sini itu sudah ada itu dan dia itu hanya mendompleng, tapi itu yang dikenang, yang diangkat-angkat, yang dipuja-puja, Yang lama dilupakan. yang lama yang sudah bisa membentuk dan Dihilangkan. membuat apa? Memberi pengetahuan orang Nusantara ini sampai bisa membuat pertukangan, membuat untuk cara mengarungi samudra pakai perahu, Panglima Cheng Ho. Panglima Cheng. Nah, apakah pernah itu kita hargai, apakah itu pernah kita hormati? Kan enggak. Enggak. Nah itulah bukti bahwa sebenarnya api kaya apa nek asli Nusantara itu dianggap elek, tapi elek kaya apa nek produk saka njaba dianggap Apik. apik. Lah itulah dogmanya sampai sekarang. Makanya saya sering ngomong, ayo kita sadar kembali ke budaya kita masing. Kita itu menghormati orang, oke, boleh, tapi lihat jasanya itu seperti apa toh, gitu loh. Jadi kita jangan melihat agamanya, jasanya orang itu loh. Karena agama dengan perut itu sebenarnya penting perut kalau saya. Betul Pak. Gitu loh. Kita beragama, kita hafal kitab ini, hafal kitab itu, di mana-mana kita pintar cerita. Tapi kalau nggak pernah diajari menanam padi, tidak Mangan Pak. bisa menghasilkan beras, apa yang ngerokoti kitab kira-kira? Gitu loh. Makanya kita dengan petani nggak pernah menghormati, kita nggak pernah menghadirkan ilah hadrati petani, nggak pernah. Enggak pernah, Pak. Yang di ilah hadrati wong-wong sing nggawa cerita, sing maca-maca buku tok. Coba. Nah, ada urunan untuk membangun ini, membangun itu jutaan nggak masalah. Tapi beras rego 17.000 delok sambate. Nggih, Pak. Ini nek ora utek walik, nek ora uteke manggon bol nggak mungkin. Nah, inilah buktinya orang-orang Nusantara itu sudah kebanyakan baik yang atas maupun yang bawah. Kelihatannya banyak yang uteknya wis manggon bol. Betul Pak. Gitu loh. Makanya kalau orang lain boleh ngomong keras, orang lain boleh mendogma. Nah kita orang Nusantara yang merasa dirugikan, setiap ngomong keras adik dianggap murtad, dianggap kafir, dianggap macam-macam, dituduh sesat dan lain sebagainya. Betul. Kita ngomong Tuhan, 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 ya belum pernah tahu rupanya Tuhan. Betul. Gitu loh. Belum pernah dengar suara Tuhan. Belum pernah dengar suara Tuhan. Nggih, nggih. Tapi seolah-olah dengan orang Jawa yang percaya dengan Tuhan ini, dengan melakukan perintahnya hatinya sendiri dengan rasa dianggap orang kafir, orang sesat. Nggih, betul. Gitu. Kalau nggak ada dalilnya tidak sah. Apakah setiap melakukan sesuatu itu harus pakai dalil? Gitu loh. Lah orang kok tergantung pada dalil. Mau urusan makan itu ada dua versi. Ada banyak versi, bukan dua versi. Ada yang nguluk, ada yang pakai sendok, ada yang disuapin, ada yang nyosor-nyosor. Nah ini berdasarkan satu dalil, orang makan harus pakai sendok. Ayo nek ana sendok dan ora. Pen kalir nususe. Iya ya. Itulah. Nah ini masih terkait dengan Wali Songo tadi Pak. Iya. Di dalam buku-buku sejarah Islam Nggih. dijelaskan juga bahwa Wali Songo itu keturunan dari Nabi Muhammad. Nah, saya minta penjelasan dari Pak Dano, apakah benar Wali Songo yang ada di Nusantara ini keturunan dari Nabi Muhammad? Orang yang menerangkan Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad. Kalaupun nggak keturunan Nabi Muhammad, kira-kira ora iso dadi wali ngono kira-kira. Gitu. Apakah tanpa keturunan dari Nabi Muhammad orang itu dia akan melakukan hal yang terbaik? Kira-kira begitu. Dia mau ngeklaim ini keturunan dari mana, monggo terserah, sak karepmu. Tapi kalau saya sendiri, aku ora percaya. Tidak sepakat Pak ya? Tidak sepakat. Tapi kalau setiap orang yang datang ke sini dengan melakukan syiar agama, orangnya yang benar, dia bersama Nur Muhammad. Nah, itu saya setuju. Karena sudah dijelaskan bahwa Nur Muhammad itu sinar putih, sinar yang terang benderang.
sinar yang membawa syafaat. Itu ada nurnya, bukan manusianya.